Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak-bapak, saudara sekalian, mohon kita baca Fatihah sekali, mudah-mudahan kita dilindungi dari bala dan musibah. Amin. Terutama sekarang sedang menghantui kita virus corona. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari musibah, dari bala, minal mihan wal fitan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian enggak tahu bulan kapan. Udah lama. Bulan kapan itu Bapak-bapak? Sebulan yang lalu kali ya. Dulu kita mengkaji bab apa bedanya bank syariah dan bank konvensional. Dengan contoh, kalau kita datang ke bank, kita butuh motor. Apa bedanya kalau kita datang ke bank syariah atau pegadaian syariah? Ada pegadaian nggak nih? Ada. Sama datangnya yang konven. Nah, pertemuan sebelumnya udah kita jelaskan. Nah, sekarang hari ini kita mencoba waktu yang mepet ini kita bahas tentang bunga. Apakah bunga itu riba? Termasuk kita juga bicara interest. Interest itu apa ya? Interest itu ya, siapa yang ahli interest? Interest itu ya interest. Bukan interest menarik ini. Tambahan di dalam bank konvensional itu kan namanya interest. Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, nanti kita akan menyampaikan diskusinya para ulama yang mengatakan bunga bank itu ya nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan. Ada 9 poin yang pada mengatakan, wow, nggak apa-apa bunga bank itu sekarang nggak apa-apa karena ini. Coba kita diskusikan. Nah, perlu saya sampaikan tentang riba. Riba itu apa? Secara bahasa riba itu adalah aziyadah, tambahan. Riba itu kalau kita dalam konsep syariah, konsep ngaji kita fikih, pokok besaran pembagiannya ada 2 cuman. Yang pertama riba karena qard, yang kedua riba karena buyu. Atau riba fil qard, ada riba fil buyu. Riba karena muncul karena ada utang piutang. Ada riba muncul karena jual beli. Sehingga kita tahu ayatnya wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Nah, saya kasih contoh dulu. Riba utang piutang tuh begini, Pak. Kita minjem. Nah, ini ngomongnya kemarin dulu kita bahas apa bedanya minjem sama ngutang. Kita datang ke bank, ke bagian itu minjem apa ngutang? Apa beda minjem sama ngutang? Saya minjem uang sama ngutang uang, sama apa enggak? Beda. Bedanya apa? Kalau ngomong minjem babnya ariyah. Bapak minjem motor, kembalinya motor yang sama. Kalau minjem duit, seharusnya duit yang sama kembali. Seri nomornya sama. Lah buat apa minjem? Ya untuk contoh aja. Namanya minjem. Kalau ngutang, nah beda kan? Ngutang beras, maka berasnya dipakai, besok diganti beras yang sama enggak? Beda kan? Tapi takarannya, timbangannya sama. Kalau ngutang duit,
Saya ngutang 10.000, duit 10.000 saya pakai beli kopi. Besok saya ganti 10.000 yang sama enggak? Nilainya sama. Itu namanya ngutang. Maka kalau kita datang ke bank itu ngutang apa minjem? Ngutang. Nah, kalau ngomong ngutang maka berlaku kaidah. Kaidahnya apalah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Kalau Anda utang piutang kok ada manfaatnya, maka itu adalah riba. Jadi kalau utang piutang itu nggak boleh ada apapun manfaatnya. Bahkan dulu kalau saya ngaji di pondok, kata kiai saya, kita ngutangin temen nih 10.000. Terus kita minta dipijit, pijitnya itu riba. Karena apa? Ada manfaat. Pijitin dulu gua. Pijitin dulu tuh katanya. Suruh mijitin dulu. Lah pijitnya itu gara-gara dia ngutangin kan. Ngutangin berapa? 10.000. Ya 10.000 ngutangin ya jadi dosa, nggak boleh. Karena ada tambahan. Karena kaidahnya kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang kok ada manfaat itu maka riba. Hadis ini memang adalah hadisnya dhaif. Ini hadis, tetapi seluruh ulama mengamalkan ini. Nah, karena apa? Berlakulah riba karena muncul hutang piutang. Makanya kalau kita sekali lagi saya ulangin konsep kita ngutangnya 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta. Kok baliknya lebih dari 10 juta, dari 100.000, lebihannya itu namanya riba. Nah, gitu. Itu karena muncul utang piutang. Nah, kira-kira bapak-bapak dari sini kira-kira kalau kita datang ke bank itu akadnya minjem apa ngutang? Ada tambahan apa tidak? Ada. Riba apa bukan nih? Sebentar, ada yang ngutangkan enggak, ada yang enggak. Ada riba gitu. Nanti kita ngajinya di sini. Ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan enggak, gitu loh. Gitu. Nanti kita kaji. Tapi inti konsep dari riba muncul karena utang piutang minimal kita paham. Saya ulangin, maka kalau kita nolong orang akadnya utang, maka jangan minta apapun. Kenapa tidak minta? Karena transaksi dalam syariah utang piutang itu niatnya mesti menolong. Ya kan? Di Quran itu mayyukridullaha qardon hasanan. Barang siapa yukrid mengutangin Allah, bayangin pakai yukrid. Barang siapa mengutangin Allah dengan qardon hasanan. Siapa yang berani ngutangin Allah? Bapak-bapak kalau ngutangin Allah minta pahala kan? Nah, itu maksudnya di situ. Baik, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, ini macam riba yang kedua. Yang kedua itu riba muncul gara-gara jual beli. Nah, jual beli itu artinya apa sih? Barter, tukar menukar. Kita beli barang, misalnya kalau di Kalimantan bapak-bapak tahu yang di pasar terapung itu orang beli gula, dia menjual pisang dapat gula. Namanya apa? Barter kan? Jual beli itu namanya barter sebetulnya. Tetapi sekarang atau zaman saat ini yang di kota-kota besar jual beli barang ditukar dengan uang. Tapi uang yang dinilai sama dengan barang itu atau disepakatin sama. Bapak beli pecel, beli tongseng. Satu mangkok harganya berapa? 20.000, misalnya 20.000 nih, harganya 20.000. Misalnya kalau zaman dulu nggak punya duit, tongseng satu mangkok ditukar dengan satu tandan pisang, jual beli kan? Jual beli. Nah, di dalam pembahasan riba jual beli tidak boleh itu begini, barang yang sama, terus timbangannya atau nilainya berbeda. Kalau dalam hadis ada 7 macam barang ribawi namanya. Yaitu gandum,
kemudian garam, kemudian emas, perak, yang tiganya saya lupa. Contoh kerennya begini Bapak-bapak, kalau Ramadan, mau lebaran. Ini gara-gara emas, karena emas zaman dulu adalah mata uang. Bapak punya duit 100.000, pengen dapat recehan puluhan ribu. Di jalan-jalan ditukar 100.000 ditukar jadi 90.000, tapi bukan recehan, Pecahan. ya 10 ribuan itu loh. Nah itu namanya tuker uang apa beli uang? Itu sebetulnya kan tukar menukar, berarti beli, iya kan? Lah kalau beli barang yang sama harus jenisnya sama, halan yadan biyadin mislan bimislin, harus seimbang, 100.000 ya 100.000. Lah ini muncul riba, ada transaksi tukar menukar, duit 100.000 yang utuh ditukar 90.000 yang recehan, jadi riba. Uang baru gitu. Uang baru nih, Barang. gitu kan? Lah itu riba karena ada transaksi tukar menukar. Walaupun halan, cash, tukar menukarnya langsung, tapi gara-gara nggak sepadan, nggak senilai, jadi riba. Ikan dalam hadisnya ceritakan begini Bapak-bapak. Ada seorang sahabat, dia punya korma bagus, 1 ranjang. Lalu oleh dia ditukar 2 keranjang kurma rodi, kurma yang biasa. Kemudian menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh Rasulullah dilarang, jangan begitu. Kamu jual dulu korma bagus, nanti duitnya untuk beli korma biasa. Artinya kan kalau tukar menukarnya sejenis, tidak setimbangan, itu enggak boleh. Ini yang menjadikan riba dalam jual beli. Nah itu ada 2 macam. Nanti macamnya banyak macam-macam Pak. Yang lebih dahsyat itu namanya riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu lebih nyekik. Bapak-bapak sering dengar namanya bank keliling itu. Wih itu jahiliyah tuh. Saya ini punya di kompleks saya ada pasar, makanya tugasnya pegadaian diantaranya ini nolongin yang syariah tadi. Pegadaian yang syariah nih. Saya ada kompleks, ada pasar bukanya sampai jam 10. Itu setiap pagi ada orang keliling nawarin ngutangin, nggak besar Pak, 200.000, 500.000. Dia hanya ngomong, Bu, ibu-ibu itu tiap hari nyicil 5.000 Bu. Loh, dia ngomongnya nyicil tapi nggak bakal lunas sebelum 200.000-nya dibayar. Jadi pokoknya setiap hari bayar 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Kapan lunasnya? Kalau 200-nya dibayar. Lah itu riba apa itu namanya? Jahiliyah itu. Kalau tadi ngutang 100.000, baliknya 120.000, cuma 20.000 ini namanya riba nasi'ah. Kita ngutang 100.000, baliknya nanti 3 bulan. Jadi 120.000. Itu namanya riba nasi'ah. Karena beriringnya waktu duitnya nambah. Sampai di sini paham Bapak-bapak ya? Itu namanya riba. Nah, saya pengen menyampaikan, ini tadi kita pengen siapkan Pak Ketua Masjid ini pengen nyiapin infokus. Kita belum punya infokus. Ini tugas saya juga. Saya pembina masjid gak nyiapin. Bapak-bapak, ada 9 dialog ini tentang bunga bank. Bunga bank itu termasuk riba apa enggak? Yang kaitannya tentang utang tadi itu loh. Kita utang 1 juta, 10 juta, 500 juta. Kemudian kita bayarnya kan kira-kira 3 tahun lagi, 10 tahun lagi. Dengan tambahan. Yang berlaku kan di sini begitu kan, di bank-bank itu. Apakah itu riba atau bukan? Nah, ini ada yang mengatakan bukan riba. Kenapa? Nah, ini ada 9 alasan. Mudah-mudahan cukup ya. Kita selesai jam berapa Bapak? Jam 3 ya.
Kapan kerjanya? Enggak, 10 menit lagi. Yang pertama mereka bilang begini, bunga bank itu bukan riba. Kenapa? Karena kondisinya darurat. Nah, gitu. Dalam keadaan darurat, bunga bank itu hukumnya halal. Itu alasan pertama, darurat. Ini darurat. Kenapa kok disebut darurat, Bapak Ibu? Pertanyaannya gini, Bapak Ibu bisa nggak terlepas dari bunga bank? Ayo, Bapak Ibu bisa nggak sekarang melepaskan diri dari bunga bank? Misalnya yang punya kartu kredit nggak? Punya kartu kredit, nggak punya apa kartu kredit? Punya cicilan rumah yang belum lunas? Yang pakai konven tadi, yang pakai motornya belum lunas? Ya kena juga kan? Jadi darurat nih, darurat. Nah gitu. Jadi kalau darurat nggak apa-apa. Katanya kalau darurat itu kan boleh, ya kan? Kita mau mati, makan bangkai karena kelaparan, boleh nggak? Boleh, karena darurat. Nah sekarang katanya bunga ini sudah darurat, nggak mungkin kita lepas. Nanti kita coba diskusikan, artinya kita jawab, bener nggak sih darurat? Gitu. Yang kedua, ada ayat. Jadi gini, saya awalin dulu. Bapak Ibu, ada 4 ayat terkait riba. Salah satunya itu yang begini, ayatnya sebentar, saya biar nggak salah. Ayatnya itu adalah ini tentang ayat riba. Mana ya? Ayat riba yang dimana Allah mengatakan hanya yang berlipat ganda yang diharamkan. Pernah dengar ya Bapak Ibu? Ini ngajinya udah kelas kuliah Bapak lah. Bentar biar saya nggak salah, nanti salah gara ini direkam, salah tasrifan saya diolok-olok. Tasrifannya salah, Qurannya salah. Bentar, ini ada memang Ustadz zaman sekarang pakainya handphone jadi repot. Bukan kitab. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafam mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan makan riba yang berlipat ganda. Jadi kalau nggak berlipat ganda boleh nggak? Dia memahami ayat ini. Ayatnya kan Allah larang orang-orang yang beriman jangan makan riba yang berlipat-lipat. Jadi kalau ribanya cuma tambahnya dikit, 1 juta nambahnya 10.000, itu halal apa haram? Nah, sehingga kelompok ini mengatakan, lah bunga sekarang kan kecil. Sekarang bunga bank berapa? BI rate berapa BI rate? Ada yang di bagian ini nggak? Nggak ada yang paham itu. BI rate itu kalau nggak salah berapa sekarang, 7 atau berapa Pak? Bunga banknya 1% dah gitu misalnya dah. Jadi ngutang 1 juta, bunganya 1%. 1% kecil apa besar? Kecil. Kalau ayat ini yang dibilang haram adalah yang berlipat. Jadi nggak apa ini gitu. Ini menurut kelompok tadi. Nanti kita jawab. Nanti kita coba diskusikan gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, bunga bank itu karena ada ganti rugi. Bahasa ekonomi namanya opportunity cost. Gini nih Bapak-bapak. Kan kalau bapak-bapak saya utangin duit, baliknya setahun kemudian, kan ada peluang saya yang hilang untuk saya bisniskan kan? Saya sehingga nggak bisa bisnis, nggak bisa usaha gara-gara bapak utang. Nah, untuk mengganti peluang saya yang hilang, bapak harus mengganti. Gitu loh, paham nih? Logikanya begitu. Ya enak aja, Anda kan pakai uang saya. Berarti kesempatan saya untuk berbisnis hilang. Lah, kehilangan kesempatan ini bapak-bapak harus bayar dong ke saya. Gitu. Masuk akal nggak Bapak? Jadi halal, nggak apa-apa ini bunga bank gitu. Itu yang ketiga.
Udah, 3 aja dulu. Ini ada 9 masalahnya. Mudah-mudahan bulan depan kita lanjutkan. Nah, kita coba diskusikan Bapak-bapak Ibu. Tadi dibilang karena darurat. Pertanyaannya, kalau ini adalah darurat, bukankah sekarang sudah ada bank syariah, ada pegadaian syariah, ada asuransi syariah, ada apa lagi? Rumah sakit syariah, ada hotel syariah, ada apa lagi? Semuanya kan syariah. Masa iya sekarang dibilang darurat berarti enggak? Artinya terbantahkan kalau Anda bilang sekarang itu darurat. Karena sudah ada pilihan. Mungkin zaman dulu sebelum ada syariah ya darurat karena enggak ada. Tapi sekarang ada, berarti sudah enggak darurat. Kemudian yang kedua, yang Anda bilang yang berlipat ganda itu yang diharamkan. Ini mohon maaf agak mendalam sedikit. Bapak-bapak, ada ayat lain Allah dengan tegas mengatakan wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan apapun sisa-sisa riba, tinggalin. Nah, ayat ini adalah umum. Sisa seberapapun riba nggak boleh diambil lagi sudah. Berarti ayat tadi bisa, artinya begini, ayat tadi bisa istilahnya kalau ulumul Quran dimansuh, dinasakh, dihapus hukumnya dengan ayat ini. Ada ayat berikutnya tinggalkan sisanya riba, tinggalin. Berarti kalah. Yang tadi yang berlipat ganda, ini ayatnya ya sedikit saja udah tinggalin. Gitu. Lah, ada perdebatan usul fikih Bapak Ibu di situ. Nanti kita ngajinya agak kerennya begini. Dalam kajian usul fikih itu ada namanya mutlak, ada muqayyad. Ayat wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa riba ini adalah mutlak. Mutlak itu mutlak itu bahasa Indonesianya ya mutlak. Apa ya bahasa Indonesianya? Enggak. Mutlak itu ya susah bahasa Indonesianya apa ya? Aturannya begitu. Ada ayat muqayyad. Muqayyad itu ayatnya terikat. Tadi yang kita ngomong ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba afan mudha'afan, itu muqayyad. Jangan makan yang berlipat ganda. Ini yang berlipat ganda. Kan muqayyad berarti jelas-jelas kalau nggak berlipat ganda boleh. Ini namanya muqayyad. Lah, ayat mutlak dengan muqayyad itu kalau teori usul fikihnya dimenangkan muqayyad. Nah, ini perdebatan usul fikih ini Bapak-bapak. Kira-kira nyambung nggak ini Bapak Ibu? Bingung nggak? Ya urusannya kepala usul fikih lah. Tetapi Imam Al-Zarkasi bilang, kan gini Pak, kalau ada ayat umum, kemudian kok ada ayat yang khusus, bukan umum khusus, ini mutlak muqayyad. Contohnya beginilah, ada ayat tentang ini, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan kalian makan bangkai dan darah. Iya kan? Jadi seluruh darah haram karena mutlak. Bapak-bapak, seluruh darah itu haram karena mutlak. Tapi ada ayat muqayyad. Nah, apa itu? Audaman masfuhan. Kecuali darah darah yang haram itu yang muncrat saja. Kalau enggak muncrat enggak haram. Artinya apa? Kalau dalam fikih-fikih itu bapak-bapak motong ayam. Kemudian yang ngalir itu yang haram. Nanti kalau pas goreng ayam, di tulangnya tuh ada merah-merah kan? Itu darah apa bukan? Darah. Itu secara fikih halal apa enggak? Halal. Karena apa? Enggak masfuh, enggak ngalir. Begitu. Walaupun tadi secara mutlak seluruh darah itu haram. Sama dengan kita korban tuh, motong sapi. Kadang-kadang nempel di daging, daging itu ada darah merah-merahnya kan? Ada darahnya kan? Halal apa enggak itu? Halal. Karena itu enggak masfuh, enggak mengalir.
Itu namanya mutlak sama muqayyad. Lah, ini sama, ayat riba mutlaknya itu seluruh riba haram, tapi ada muqayyad yang berlipat ganda yang diharamkan. Kalau enggak. Nah, ini dijawab oleh ushul fikih, Pak. Kalau belajar ushul fikih yang selesai, jangan berhenti di situ. Aturan mutlak muqayyad itu kalau redaksinya positif, artinya adalah perintah. Tetapi ini adalah larangan. Nah, gitu. Wes repot lagi nih opol. Karena ini adalah larangan Allah, maka enggak berlaku. Mutlak berlaku mutlaknya, muqayyad berlaku muqayyadnya, gitu. Sehingga kesimpulannya Anda berdalil bahwasanya ad'afan mudha'afan itu enggak berlaku karena secara usul fikih tidak diterima. Yang kedua, Pak, kalau kita baca seluruh tafsir tentang ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afan itu adalah Allah menceritakan orang dulu kalau ngutangin orang nyekik. Ini cerita ayatnya ketika itu meres. Yang tadi saya bilang pokoknya nggak lunas kalau sebelum bayar pokoknya. Itu. Jadi ayat ini mutlak pada kondisi itu. Sekarang sudah ada wadharu ma'baka riba, ya sudah. Jadi Anda udah bilang bunga seperti itu, nggak mudhoaf, salah sudah, terbantahkan. Secara usul fikih terbantahkan, secara teori terbantahkan. Yang ketiga, kira-kira paham nggak Bapak-Bapak ini? Mudah-mudahan paham lah ya. Mudah-mudahan paham. Yang ketiga ada opportunity cost. Ada peluang saya yang tadi saya bilang, kan saya utangin ke Bapak. Peluang saya bisnis hilang, ya kan? Tapi akhirnya karena peluang bisnis hilang, saya minta ganti. Pertanyaannya Pak, anggap saya nggak usah ngutangin, saya bisniskan. Bukankah peluang untuk untung dan rugi itu sama? Iya kan? Saya pakai duit itu bisnis saya sendiri, bisa untung nggak? Bisa rugi nggak? Baik, ketika ada peluang untung dan rugi, giliran saya utangkan ke Bapak, kok saya pastikan Bapak harus untung? Jadi nggak adil. Betul kan? Berarti ini terjawab. Opportunity cost-nya nggak boleh. Anda maksakan, kan ada peluang saya hilang, Anda harus bayar. Nggak bisa, karena peluang saya kalau saya bisnis, kemungkinannya bisa 50-50. Bisa untung sama rugi. Sedangkan ketika saya utangkan, kok Anda pastikan harus nambah. Nah, berarti terbantahkan. Ini diantaranya Bapak-Bapak. Mudah-mudahan gak ngantuk dah. Ini ngajiannya gak pusing sedikit. Gitu ya Bu ya. Demikian deh, nanti kita lanjutkan nanti kapan-kapan. Bulan depan insya Allah. Kira-kira gitu ya. Ini diskusi Bapak-Bapak. Tapi jangan heran. NU di Bakso Masanya masih nganggap bank konvensional itu ada 3 pendapat, ada halal, ada yang haram, ada yang mubah. Ya wis terserah Bapak Ibu gitu. Tapi ini dialog keilmuan begini. Perkembangannya begini, dijawab gitu. Bahkan nanti ada yang mengatakan, nanti di sebagian ini, Pak, bukankah nilai mata uang itu kan turun? Misalnya 1 juta sekarang, setahun lagi apakah nilai 1 juta sekarang sama dengan nanti Pak? Jadi wajar dong kalau nambah gitu. Nanti kita jawab. Jawabannya begini gitu insya Allah. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Ada pertanyaan? Silakan kalau mau nanya Bapak-Bapak. Ya. Silakan. Agak maju Pak. Maju. Ini makanya saya repot ngajinya jauh-jauh gitu. Ini karena biar nggak kelihatan tidur. Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Ya. Ini ada sedikit pertanyaan. Ya. Saya misalkan meminjamkan, ini proses kerjasama. Saya IPS ini Pak Ustadz. Ya. Nah kita udah deal bahwa nantinya kita dapat misalkan fee berapa per bulannya itu. Nah itu dari opportunity cost itu gimana? Gimana Pak? Saya nggak nanya. Kita kan mau ini pinjam modal. Nah teman saya ini mau jadikan misalkan 1% per bulannya.
itu dari operating cost-nya itu kita apa atau 1% dari besaran dari- modal. Ya. Ya, baik. Gitu. Bagus, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan memang ada lanjutan, memang sebenarnya kita selesaikan karena waktu sudah jam 1 nih. Memang ada yang mengatakan gini tadi, kan ngutang modal itu bukan untuk konsumtif kan, untuk usahakan gitu loh. Sehingga kalau usaha wajar dong saya minta 1%. Sekali lagi Bapak-bapak, namanya riba tadi adalah tambahan dari pokok. Ya kan? Pokoknya adalah 100 juta, minta tambah 1%, ya 1%-nya adalah riba. Kenapa? Dari awal udah dipastikan 1%. Pertanyaannya kalau rugi, tetap nanggung nggak Pak? Kalau rugi nggak nanggung? Tetap nanggung. Kan tetap rugi masa nanggung. Lah ini yang disebut keadilannya nggak ada. Itu. Kalau rugi ya ditanggung bareng dong. Kalau untung ya dinikmatin bersama. Sehingga apapun yang minta tambahan maka adalah riba. Benar tadi bilang ini untuk produktif Pak. Sekali lagi kan tidak ada kepastian keuntungan walaupun untuk produktif, apalagi konsumtif. Konsumtif itu karena orang kepepet Pak. Gitu loh. Kepepet itu baru dia ngutang karena butuh makan. Masa iya orang butuh makan terus kita minta tambahan kan lebih dolim. Ini untuk usaha, ya betul. Untuk usaha itu peluangnya dua. Bisa untung, bisa rugi. Tapi kalau dari awal Anda udah minta tambahan berarti Anda memastikan bahwa nanti harus untung. Pak, kita aja besok hidup enggak tuh lo enggak pasti kan? Iya kan? Lo kok kita bisa pastikan untung 1%, lo kok bisa? Iya kan? Kita aja nggak tahu kita nasib, kok kita udah pastikan. Nah itu ya nggak ada keadilan. Gitu ya Pak? Allahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Silakan. Monggo Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana nih? Yang mana? Sini dulu. Ini jenengan di situ aja nggak apa-apa di situ. Di sini aja Pak, di sini aja nggak apa-apa. Silakan. Pertama saya ingin tanyakan bahwa satu transaksi yang dilakukan secara ikhlas pinjam meminjam misalnya dengan tidak diawali dengan sebuah tambahan ketika mengembalikan pokok, tetapi karena kebaikan daripada yang meminjam itu sehingga sebagai ucapan terima kasih ditambahkan. Baik. Apakah ini masuk dalam kategori Riba atau tidak? Ya. Kedua, sebetulnya kan ini kan pertarungan antara sekuler dan agamis syariah versus konvensional. Ya. Kalau kita bicara dalam skop yang lebih luas. Perbandingan yang sama dalam produk yang sama misalnya. Pertanyaan saya adalah walaupun kursnya berbeda ya, dolar versus rupiah. Apakah itu masuk dalam kategori riba atau tidak? Baik. Kira-kira dua itu. Cukup Pak. Makasih. Pertanyaan keren nih. Yang pertama Pak, ada hadis Rasulullah ahsanukum qadaan. Nah ini yang perlu sebetulnya, ini karena pengajian kan belum selesai. Kalau Anda ngutang, Rasul mengatakan kalau balikin harus lebih baik. Rasulullah pernah dalam riwayat kalau saya nggak salah tuh pernah beliau ngutang sapi atau onta gitu, umur setahun atau begitu, dibalikin umurnya 2 tahun. Artinya sebetulnya gini, orang Islam kalau udah dibantu, Anda harus mengembalikan lebih baik, gitu. Dan itu dianjurkan, sunnah. Tetapi nggak boleh dari awal disyaratkan, gitu loh, dipaksa jadi salah. Tapi kalau dianjurin nanti, tambahin dikit ya tapi nggak usah. Tapi orang yang ngutang harus ngerti. Itu yang pertama. Yang kedua ini masalah kita mau beli dolar, mau beli real. Itu punya namanya sorf Pak, baik sorf, jual beli mata uang. Ulama sepakat mata uang itu dianggap beda jenis, jadi jenis rupiah, jenis dolar. Tapi karena mirip mata uang, persyaratannya kalau dalam transaksi namanya spot.
Spot itu transaksi yang tunai. Jadi beli sekarang, duit sekarang, harga sekarang. Nggak boleh yang tiga. Ada transaksi mata uang itu ada 3 macam, Pak. Ada spot, ada swap, ada option, ada satu lagi apa ya? Ada spot, ada swap, option, satu lagi apa ya? Lupa saya. Yang satu ini yang boleh, hanya spot. Ini di fatwa-fatwa ulama kontemporer mengatakan itu. Boleh nanti yang forward itu kalau untuk kepentingan misalnya hedging. Hedging itu kita beli dolar untuk masa depan. Contohnya siapa? Kementerian Agama mau pesen pesawat untuk berangkat haji tahun depan. Pesennya sekarang, Pak. Nah, pesawat itu untuk beli aftur itu dengan dolarnya nanti, bukan dolar sekarang. Sehingga disebut hedging, perlindungan. Lindung nilai namanya. Nah, nanti ketua ngajinya kapan-kapan lah. Tapi intinya untuk shorf dolar itu boleh kalau spot. Iya. Gitu, Pak. Silakan, Pak. Monggo. Terakhir nih udah terlewat. Gak apa-apa. Ini kan sambil nunggu hujan, Pak. Hujan. Tapi kantor. Silakan. Ya, hanya sedikit aja, Pak. Silakan. Saya menindaklanjuti pertanyaan Bapak tadi yang pertama, bahwa suatu kerjasama akan menjadi investasi akan menjadi haram, menjadi riba apabila memang itu disyaratkan sebelumnya, ya Pak. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, suatu perbuatan adalah didasari dengan niat. Apabila diawali dengan niat, misalkan tidak disyaratkan, tapi adanya itikat baik, misalkan adanya seperti bank syariah itu kan adanya ijab, Pak, serah terima, persetujuan, kesepakatan, sehingga dengan adanya kesepakatan itulah yang akibatnya menjadikan halal suatu perbuatan, sehingga dari perbuatan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi halal apabila disepakati, kesepakatan bersama, sama-sama ikhlas. Baik. Maksud saya investasi itu apabila dilatar belakangi dengan adanya kesepakatan, dengan misalkan bagi hasil, apakah itu juga masuk dalam kategori riba? Terima kasih, Pak. Ya. Salam. Ini sebetulnya pertemuan yang lalu sudah kita bahas, Pak. Ada akad min haitsu huwa. Apa min haitsu huwa itu? Min haitsu huwa itu bahasa Indonesianya ya akad dirinya sendiri itu halal. Ridho enggak ridho, halal karena akadnya. Tetapi ada akadnya itu memang haram walaupun sama-sama ikhlas. Ridho, Pak, ikhlas banget. Contohnya apa? Orang berzina. Orang berzina itu ikhlas apa enggak? Ikhlas banget itu, Pak. Haram apa enggak itu? Enggak ada paksaan orang berzina. Kalau paksaan itu namanya zina apa bukan? Bukan. Perkosa namanya. Itu walaupun antarodin sama-sama ridho, ya haram. Karena memang haram akadnya. Sama riba itu haram walaupun ridho. Udah, Pak, saya ikhlas. Cuma kecil, Pak. Nambah doang. Nah gitu. Walaupun ridho karena hakikatnya sudah min haitsu huwa haram, ya haram. Ya, kontraknya apa dulu, gitu. Akadnya apa dulu, walaupun itu antarodin, kalau memang hakikatnya haram ya nggak bisa. Pertanyaannya, Pak, kalau memang tidak dari hukum asal adalah riba haram, kalau bank syariah itu termasuk haram juga, Pak? Asalnya, Pak, hukum asal adalah riba. Begini, Bapak, karena minggu yang lain, pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan.
Kan tadi saya bilang, apa bedanya orang datang ke bank syariah sama ke bank konven, sama-sama pengen beli motor. Saya pengen beli motor. Motor apa yang sekarang misalnya Vario. Apa bedanya kalau saya datang ke bank konven sama bank syariah? Lah ini yang nanti kita tahu bedanya bank syariah sama bank konven. Tapi nggak perlu, kita ulangi dikit deh, ini pertemuan sebelumnya. Kalau kita datang ke bank konven bapak-bapak, langsung diakatin Anda utang uang. Berapa? Ya 25 juta. Tapi adalah untuk apa? Betul, peruntukannya benar, motor. Tetapi di catatan pembukuannya tuh bapak munculnya utang, ya kan? Tapi kalau datang ke bank syariah, munculnya apa? Motor. Bapak utang motor, bukan utang uang. Nah, gitu kira-kira ilustrasi sederhana. Sehingga ini beda. Kalau ini beli motor tapi ngutang, belinya ngutang, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ke bank konven, ngutang uang untuk beli motor, beda kan? Jadi akadnya beda. Gitu. Ini kalau murabahah. Tapi kalau nanti kita mau investasi, pengen bangun pabrik tahu, beda. Datang ke bank konven sama bank syariah juga beda. Nah gitu. Jadi case-nya macam-macam. Saya kira itu bapak-bapak ya. Nanti insya Allah kapan kita lanjutkan. Ini saya jadi dolim karena bapak telat ke kantor. Nah, itu yang saya ikut dolim nanti. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.